just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Udah ya. Perkenalkan, ini klien gua yang paling bite size ya, paling pendek ya. Welcome to the show. Sorry bro. Walaupun gua bite size. Tapi? Nah lihat tuh, lihat. Nih badan segede gaban, beratan gua ngangkatnya. Sombong banget. Aduh kok sakit. Enggak lah. Enggak, BB gua 49. Ini mau apa? Mau cari lowongan kerja? Perkenalkan, nama saya Maisha John, pekerjaan saya penyanyi. Hari ini saya mau... Ini casting jadi apa nih? Anda mau request apa? Request apa? Lagu Indo, Inggris? Nggak, ini copyright nggak ntar nyanyi lu? Enggak, gue tuntut balik. Intinya sekarang videonya sebenarnya bukan tentang dia nyanyi ya, tapi kita bakal lihat dia latihan kayak gimana. Jadi beberapa teman-teman biar tahu gambarannya kalau latihan full body hari ini ya, itu kayak gimana. Jadi hari ini Maisha tuh bakal deadlift, bakal squat, bakal ada sedikit pull, habis ada pushnya. Gitu. Anjay. Udah progres jauh belum? Wih gila. Apa ya? Dari awal berapa kok gue angkat? Nggak, berat badan lu deh berapa? 49. Sekarang? Enggak, itu sekarang 49. Oh enggak, pertama kali aku di sini. Berapa? Itu 53. Baru 2 bulan kali di sini. Ya, 2 bulan berarti turun sekitar 4 kilo ya? 4 kilo. Iya. Iya Ya kan? gitulah, namanya juga klien ya. Ada yang bisa turun, ada yang nggak bisa turun. Ada yang datangnya on time, ada yang datangnya telat. Ya begitu, tapi nggak apa-apa. Kita mencintai klien tuh dengan sepenuh hati gitu ya. Anjay. Oke. Udah deadlift dulu, pemanasan dulu. Iya, deadlift Ya, dulu. deadlift dulu cepet. Nanti di tengah-tengah kan bisa cheating. Ada klien yang diem, ada klien yang bawel. Enggak, tapi kalau gue latihan, ini gym rame, ya kan? Oke, jadi ini kita masuk ke gerakan pertama ya, conventional deadlift. Maisha kemarin sempat angkatnya berat, tapi kita rest dulu, kasih dia waktu buat istirahat biar nggak terlalu capek karena aktivitasnya juga banyak. Apa? Tadi lo, ya bener dong. Tadi mau ngomong apa? Enggak apa-apa, enggak. Oke. Ini 10 barnya berapa? 20 berarti berapa? Ini pemanasan, udah angkat aja dulu. Yaudah. Nah, beberapa detail ya buat Maisha juga nih buat teman-teman. Pertama, jangan langsung ditarik gitu. Apa barnya kayak kemarin tuh Maisha tarik makanya sempat aja nggak enak. Sakit pinggang. Iya, makanya jadi injaknya pelan-pelan aja. Injaknya pelan-pelan. Kayak leg press. Nah, oke. Lagi. Oke. Coba. Oke, nah ini bagus. Tarik nafas dulu ke perut. Oke. Good. Oke, bayangin kayak leg press. Terakhir ya. Up. Push. Nice. Good. Nggak sakit kan? Nggak. Ya kalau bener nggak sakit, makanya dengerin kalau orang Karena ngomong. gini kok, kemarin tuh 65. Di kepala gue langsung, berat banget. Badan gue udah nggak bisa kekontrol. Gue angkat aja udah. Padahal gue udah teriak-teriak guys dari samping tuh kayak corner. Maisha, injaknya kayak leg press. Maisha, injak di mana? Di toes, di heels. Nggak dengerin. Ya makanya gue udah bilang kayak gitulah klien ya. Kita mencintai sepenuh hati tapi kok tenang aja. Tapi gue dapet 3 set. Ya abis itu kan Sakit. ya jadi itu detail yang kecil. Jadi kalau coach kalian ngomong dibiasakan didengar gitu. Set apalagi ya. Oke Maisha, kita naik 10 kilo total berarti naik jadi 50 ya. Tadi udah oke formnya. Jangan ngaco-ngaco lagi, tolong. Siap. Oke, yuk. Ini karena kalau saya nyalain lagu copyright, jadi mending sambil nyanyi aja biar ada lagunya. Malam chaos ini. Tolong dong, jawab, Naikila. Kok berat banget. Lu yang bener lu, tadi bisa. Sabar. Oke, Oh, injak. keangkat deh. Ya, makanya injaknya pakai kaki. Injak kayak leg press 2. Oke, lagi. Tadi gue disuruh teriak, gue kagak bisa teriak, gimana ya? Falset aja, falset. Oke, lagi. 6, 2 lagi ya? Iya. Biar 8. Oke, sip. Itu yang lu pakai namanya apa? Sini. Yang lu pakai itu namanya apa? Ini. Iya. Udah 2 bulan ya lu nge-gym. Ini gue selalu ngomong, ini apa? Ini. Iya. Perekat. Ya gitu Iya, lah ya. guys. Orang yang keenakan bebannya dipasangin sama coachnya, semua dimanjain. Kalian harus tahu, aku tuh benci banget gym awal-awal. Gue tuh nggak pernah mau tahu menau ini apaan gitu. So waktu itu pertama kali deadlift, lepas, licin, tangannya kecil. Semuanya lu kecil, nggak cuma tangan lu. Otak gue juga kecil. Ya udah terus dikasih ini.
Bisa. Bisa ya, itu namanya strap ya teman-teman ya. Oh ya, strap. Strap. Jadi buat yang mau beli ya ini investasi yang oke buat teman-teman yang pengen latihan back, latihan deadlift biar tangannya tuh nggak gampang lepas. Strength Strength B. Bay. Oke, strength B bisa langsung ke dia ya, langsung diinin aja ya. Boleh. Ada Masuk CP alat di bio. Kesalahan saya selanjutnya kemarin. Ini jauh dari kaki. Oh ya, pintar. Oke, ini karena set terakhir di awal juga kayaknya Maisha masih undershoot ya, jadi kayak masih gampang banget setnya di 2 awal. Jadi di sini kita coba challenge dia buat ya at least dicoba sampai 12 reps atau bahkan bisa kalau lebih ya, bisa lebih ya. Ya, gitu. Keren banget dah lu. Emang. Oke, injaknya pakai kaki ya, jangan tarik pakai pinggang, injak pakai kaki. Ditahan gitu di bawah, lihat. Oke, 2. Apa? Oke, mantap. Pinggangnya aman? Aman. Kakinya pegel? Pegel. Wah, gila sih. Oke, kita abis ini Maisha pause squat ya guys. Oke, gue mau nanya nih, di antara semua gerakan yang pernah gue kasih, menurut tuh yang paling menyiksa yang mana? Tangan. Tangan, emang gue udah kasih main tangan? Enggak kayak Yang tarik? Ya tarik gue. Rowing dari depan ke belakang. Kenapa menyiksa? Ini nggak lebih nyiksa? Enggak. Enggak, Oke. progresnya juga paling tinggi kan Oke. dibanding semua. Yang paling lu suka gerakan apa? Itu Squat, squat sama ini. main kaki. Gue ngerasanya progresnya kelihatan banget, terus badannya bisa banget di-push gitu bagian situ ya. Tapi kalau tangan nggak kuat banget. Tapi lu selain gym juga pilates kan? Iya, aku dari kecil pilates dari SMP. Dulu olahraga kayak gini-ginian pertama kali tuh pilates, terus ke gym. Nggak suka karena sih cowok semua kan. Tapi ini kan private. Terus bentukan coachnya kayak gini. Gitu. Oh, tapi ngaruh nggak pilates sama gym pas semenjak nge-gym pilatesnya lebih enak nggak? Nggak, jauh banget. Beda. Enggak, maksudnya lebih enak nggak pilatesnya jadinya setelah lu nge-gym? Pilates sama gym jauh banget bedanya menurut gua. Tapi memang beban-beban yang ada di pilates jadi kelihatan gampang. Cuman untuk kayak stretch, mobility dan lain-lain Nggak perlu stretch. tetap gila gua di pilates. Ya oke. Gitu. Oke, kasih dia nafas dulu. Kita langsung aja nanti lihat dia pas lagi pause squat. Selanjutnya adalah pause squat. Ya, pause squat. Kenapa pause? Karena nanti akan di pause di bawah. Bener nggak? Benar. Nggak usah nyengir-nyengir yang videoin. Oke. Ini yang harusnya di sini, bro. Ini ketinggian rek Maisha Juan 18 ya. Kurang aja. Tinggal kalian hitung sendiri tingginya berapa. Oke, jadi ini barnya sekali lagi kita pakai safety squat bar karena lebih gampang. Kalau misalkan kita pakai straight bar dia nanti sakit ininya. Ntar alasan lagi gue nggak mau nge-gym sakit nanti ininya segala macam. Ya makanya kita pakai ini. Kurang pengertian apa saya kan gitu. Deh, makanya ikutin nih Oke. private gymnya dia lo nih. Oke, langsung ya masuk ya. Oke, ini set pertama. Coba cari mungkin 6 ya. Minimal sampai 10. Kalau dapat 10, 10. Nggak, 6. Nah, ada 2 tipe klien ya. Kalau dikasih 6 sampai 10 dia ambil 6, ada yang ambil 10. Ya, itu akan menentukan hasil sebenarnya sih. Cih. Coba ya, dibuka. Dibuka. Oh, oke. Selebar bahu. Oke, turun coba. Pas lagi turun lututnya dibuka. Oke, tahan dulu. Up. Lihat ke depan, nggak usah lihat gua. Oke. Kaget gue sakit. 1. Up. 2, cakep. Lagi. 9. Last one terakhir. Enggak, itu masih 8 sih. 8, oke, 2 lagi. 9. Up. Oke, rack. Kerasa di mana? Paha. Paha, pedes. Pinggangnya aman? Aman. Aman, oke. Ya, itu pause squat. Jadi buat teman-teman, Maisha tuh squatnya 2 kali seminggu. Nah, pertamanya itu sebenarnya dikasihnya split squat yang satu-satu ya. Tapi karena dia udah ngerasa oke dan kayaknya juga capean kalau misalnya split squat, akhirnya saya ganti ke pause squat. Jadi yang beratnya itu di hari Senin, yang hari Jumatnya ini dia lebih ringan tapi di pause. Jadi variasi aja, biar dia nggak bosen juga gitu dan stimulusnya bisa beragam. Satu lagi tadi apa? Split. Split squat, yang begini. Nah, itu yang kanan kiri banyak banget. Kebanyakan sih itu. Capek kebanyakan. Males kan. Males intinya. Tadi dia nanya barusan, kalau di combine pilates sama gym gimana? Menurut saya sih oke-oke aja buat teman-teman general population yang selama bukan atlet binaraga ataupun apa yang membutuhkan fokus di gym, ya gabungin aja pilates, paddle gitu, ya tahu-tahu cedera, gitu kan. Itu gue nggak pada. Bercanda. Nggak apa-apa, it's okay. Justru menurut saya gym itu bisa digabungin kompatibel kok untuk semua olahraga gitu. Yang penting dosisnya aja. Ibarat kayak kita kasih obat ya,
dosisnya itu kita harus atur gitu. Betul. Oke, set kedua, Ibu. Yuk. Let's go. 6 ya. 6. 6, tadi 10. Beban udah cuma donat. Ngajar. Beban Donat. donat. Ayo, let's go. Up. 1. Oke, kenapa kok rasanya kayak dia latihannya nggak intens gitu? Mungkin teman-teman nanya ya. Jawabannya adalah karena memang belum waktunya dia untuk latihan intens. Karena nggak semua orang tuh harus digeber sampai habis gitu, semua sampai mukanya jelek gitu ya. Nggak semua. Kalau kalian lihat Marco misalkan bandingin sama dia nih, pasti latihannya beda. Kan gitu. Kalau gue digeber besok gak datang. Dia nggak datang. Nah, kan kalau saya kan lebih peduli dia datang atau enggak kan dulu kan. Ya udah, pelan-pelan. Jadi buat teman-teman di luar sana jangan sok idealis. Apa-apa oh ya harus capek gitu ya, nggak harus. Yang penting dia gerak dulu, masuk dulu, pelan-pelan intensitasnya dinaikin gitu. Gitu. Ya hari ini aja katanya dia hampir cancel ya kan? Iya, karena gue kalau abis dari gym tidur gue lama banget. Iya, deep sleep lama banget. Paginya nggak bangun gitu. Iya, paginya nggak bangun. Sedangkan besok gue harus bangun jam 3 pagi. Banyak kerjaan gitu. Nanti teman-teman kalau misalnya beberapa coach gitu punya klien yang sibuk juga pasti ya masalahnya ya ada gitu-gitu aja sih sebenarnya sih. Iya. Kurang tidur, cancel, reschedule, kurang makan, ya gitu-gitu aja sih. Atau kebanyakan makan, ya udah kebaca lah teman-teman. Kayak ini ditambahin donat ya guys. By the way, ditambahin donat 2,5. Sumpah? Iya. Jadi ini berapa total? Total tambah 5 kilo dari total. Ya udah berarti 6 aja kalau ditanya Mana 5 kilo tiba-tiba jadi 6. I'm jealous, itu kan sih? Bukan, oh iya. Masa? Copyright. Enggak lah. Kali ini kan raw, nggak di-cut. Kok berat banget sih ini? Naik 5 kilo dong. Ayo. Up. 3. Coba toesnya lu lebih kebuka lagi deh. Oke. Keluar. Up. Good. Coba lagi, last 2, come on. Up. Gimana? Oh itu berat sih tadi. Minggu aman. Tapi beres banget Beres ini ya, kayak kesetrum Ya, gitu. tapi tadi masih bisa lebih deep sebenarnya dikit. Iya, agak kurang ini sedikit ya. Bisa lebih deep dikit. Namanya juga manusia. Sisa tinggal kayak ya turun dikit lagi dia udah Ada 2 tipe klien. Oke, tadi itu udah power squat, jadi dia kaki udah done. Sekarang kita masuk ke upper ya. Paling tinggal sisa pull down sama ada push ups hari ini. Sumpah gak sih? Ih, tanggung lah, kita habisin lah. Gas! Ini sekarang kita bakal main back pull downs ya, basic movement. Jadi buat cewek-cewek, kalau mau dapetin kayak fisik yang bagus juga, backnya jangan lupa dilatih karena itu akan kasih siluet yang sebenarnya juga feminim ya. Jadi jangan pikir kayak back lebar tuh laki, ya enggak gitu ya. Backnya juga harus dilatih. Karena kalau kalian lihat tuh rata-rata yang badannya bagus, backnya itu juga kayak ya terus ada ototnya lah. Nggak sampai gede banget, tapi ada ototnya. Karena kan kita maunya hourglass gitu kan. Jadi backnya juga bagian atasnya juga kalau bisa juga dilatih teman-teman. Kita apa? Ya. Pull down. Enggak, back itu bagusnya untuk cewek-cewek kalau suka pakai backless. Lu suka nggak? Gue bisa pakai backless. Backless. Ya kan? Oke, makanya ini hari ini nge-pump dulu berarti ya. Kita pull down. Nah, buat Maisha dikasihnya underhand karena ada pengaruh dari biasnya sama itu ada strukturalnya dia lebih enak underhand gitu ya. Sama aja, tinggal tarik siku ini ke kantong celana ya gitu. Tuh. Oke lagi 12, 3 lagi masih dapat. Last terakhir. Berat banget anjir. Terakhir last, tahan dulu. Good, balikin pelan-pelan. Nice. Nih tangan gue udah ada oleh-olehnya nih. Apa, ada cemilan. Ya ada cemilan. Itu buat anak gym tuh biasanya suka digigitin tuh. Emang iya? Iya, jangan lu Cuci gigit. kasar. Tapi kalau misalkan nanti udah terlalu tebel, lu gunting aja. Tapi kayaknya harusnya enggak sih. Harusnya kalau lu gue enggak. tiap hari kasih vaselin. Soalnya gue tebel banget ini. Jadi mesti digunting ini kalau misalkan udah itu. Tuh. Oh iya. Tebel. Udah kayak kulit mati. Iya, jadi mesti digunting kalau misalkan. Kalau yang lagi deadlift gitu ya, sobek nanti bisa lepas. Gitu. Berdarah. Darah, perih banget disiram betadine wah nangis tuh. Apalagi misalkan enggak Lu pakai deadlift stat. berapa kok sekarang? Sekarang mah udah enggak deadlift, gue udah jarang. Dulu berapa paling tinggi? Dulu 240. Anjir. Gua Berapa udah lama, kali udah gua lama. ya? Udah lama ya. Gila 5 kali gua. 6 Maisha lah. Gila sih 6 itu. badan lu lah tuh. 5 lah. Iya 5. Gila badan. banget sih itu. Ya sekarang tapi udah nggak bisa karena udah nggak jarang dilatih. Ya paling 200 lah. Kita lihat aja nih abis ini dia push up gimana ya. Kuat apa enggak? Udah bisa berapa nanti kita coba tes hari ini. 11. 4 lagi. Tahan dulu di bawah. Good. Last one terakhir. Oke, nice. Good. Oke, sekarang kita masuk ke push ups. Jadi Maisha itu dadanya bisa ada 2 gerakannya ya. Yang bench press, yang free weight, sama ada yang body weights. Nah ini push ups. Jadi kita lihat aja dia bisa kuat berapa. Karena terakhir tuh sempat udah naik progressionnya. Repsnya udah nambah.
Ya target saya sih nanti kalau misalkan bisa minimal dia bisa 15 kali jalan ya. Tapi mungkin nggak hari ini, nggak tahu kapan ya. Tapi yang penting itu target utamanya. Nanti kalau udah bisa di situ baru kita progress ke yang lebih susah. Misalkan let's say dips, let's say bench press dengan barbells. Jadi kayak gitu. Jadi kalau saya tuh ada kayak gerakannya tuh kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu, kesini dulu baru kesini. Karena setiap orang tuh progresinya beda-beda dan mungkin aja dia belum siap buat ngelakuin misalkan let's say dips, ya jangan dipaksa dulu, mungkin kita cari yang di antara push up sama dips itu kira-kira apa. Apakah decline bench atau apapun itu yang kita bisa pikirin biar dia bisa progress secara mulus gitu ya. Let's go. Chest. Shoulder depan sama triceps. Tricep tuh yang mana ini? Ini yang belakang. Ini biceps. Oh, ini bicep. Oh, pantesan orang kayak gini tuh kayak bicep. Biceps. Yuk. Anjay. Let's go. Kita push ups. Yuk, posisi plank dulu, plank lagi apa? Posisi hollow dulu di situ, oke? Udah? Yuk, turun. Sampai bawah, oke, push 1. 2, dorong. Good. 5, 3 lagi lah, coba. Last one terakhir. Up. Nice. Oke, 8 tuh ya. Halfway to go. Target gue 15. Tahun depan lah bisa 15. Iya, tahun depan bisa 15. Ya, 15. Bisa lah tahun depan. Persentase cewek yang bisa push up di atas 15 dengan kaki lurus kayak gitu tuh berapa persen lo harus cari tahu. Dikit. Emang iya? Gue bisa 15. 15. Berarti lu udah berapa persen dari populasi dunia? Anjay. Nanti gue di rumah kayak gitu tiap hari. Nah, paling kemeng dikit lah bedanya kan. Oke, tadi itu push ups ya. Kita lihat ya, nanti next dia abis ini dapat berapa. Kalau cewek, gue bisa. Ya cewek mah gampang. Tuh. Ya Gampang kan banget tetap sih, push up yang dinilai kan kalau lurus. Emang iya? Iyalah, lu masuk kayak akpol gitu ya. Nggak, standar gue sih ya kalau bisa push up yang. Oh, akpol tuh iya? Ada kan push up ya sama pull up ya nggak salah ya atau apa gitu. Iyalah Ya, kalau misalnya mereka nggak iya, kan tes gimana fitness. ya? Tapi kan lu kan harusnya ekspektasinya klien gue harusnya bisa lah. Anjay. Push up minimal lah. Masa kalah sama kayak Ada 2 tipe klien. Masa kalah sama kayak kakek 68 tahun. Oh, siapa tuh? Kakek 68 tahun dari belum bisa push up sampai bisa. Serius? Serah dia lah ya. Enggak, dia baru belajar gym 68. Iya. Baru nggak nyampe setahun. Terus dia udah jago? Udah bisa push up. Belum jago banget. Tapi bisa 8 kali tanpa cedera gitu kan oke lah. Above us all the stars are watching, underneath the chandelier. Bisa 2 gua. There's no right now. Udah keberatan aja. So baby, let's just turn down the lights. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Udah ya, copyright ya. Copyright tolong ya. Di-cut ya, jangan lebih dari sekian. Atau nggak tone-nya turunin aja ya biar nggak copyright ya. Capek anjir, itu Bumble siapa? Ya, let's go. 1, 8 ya. Oke, buang. Terakhir last one, tarik nafas dulu sebelum turun. Oke, buang. Good. Nice. Kerasa dadanya? Kalau ada 9 naga, mau naganya saja semuanya. Ini naga. Udah weh, Fan. Udah. Isinya naga suara. Alamak, inilah buah naga. Ya, iya gitulah ya. Ya, Hari gitulah. Rabu kita nge-gym. Hari-hari saya sebagai seorang coach ya. Apa? Ada ketemu banyak klien. Enggak, udah. Meskipun saya nggak ada kehidupan di luar sosial ya, tapi ya kalau dapat klien kayak bukan. gini kan ya udah Aku ini. jadiin bahan ketawa aja. Oke, jadi gitu latihan hari ini. Gimana latihannya? Ih, mantep banget. Capek nggak? Nggak. Lumayan, tapi nggak apa-apa. Segar. Biasanya aku kalau habis gym sampai malam jadi semangat banget. Oke, katanya tadi tidur. Nah, lu kayaknya jangan suka Enggak, jilat orang lu, ketahuan bohongnya. Enggak. Sepanjang sampai malam semangat banget, sekalinya tidur deep sleep. Oh, di sleep. Oke. Iya. Jadi gitu latihan bareng Maisha tadi full body workout, ada leg 2, tadi upper 2. Ya kira-kira kayak gitulah untuk kesibukan Maisha. Karena kita nggak bisa masukin semuanya gitu ya. Jadi dia cuma latihan seminggu 2 kali untuk sekarang sama pilates dan lain-lain, kita bisa masukinnya kira-kira kayak gitu. Seminggu 2 kali gym, 1 kali pilates. 1 kali doang, bukan 2 2 kali. kali, nggak mau biar ada rest day-nya. Pedal masih enggak? Enggak, itu. Oke. Saya mau nggak pedal. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton. Saya Dori Senjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.